teman-teman semua, salam pejuang ASN. Pada video kali ini saya akan menginformasikan tentang nasib teman-teman honorer yang kemarin sudah mencoba mengikuti tahap 1 untuk pendaftaran seleksi administrasi, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, maka sekarang teman-teman semua bisa melakukan pendaftaran kembali di tahap 2 yang sudah dimulai dari tanggal 17 Desember ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Informasi ini diperoleh dari paparan materi yang ada pada Kemenpan RB yang saat itu dipaparkan oleh Menteri Rini Widiantini sebagai Menpan RB pada saat rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan DPD Komisi 1 DPD RI. 2024 menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang signifikan diantaranya keterbatasan anggaran yang menghambat pembukaan formasi dan ketidaksesuaian kualifikasi pelamar dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatasi tantangan ini tentunya perlu koordinasi antar kementerian untuk mencari solusi atas permasalahan anggaran. Tadi juga sudah disampaikan mengenai 30% dari Undang-Undang HKPD. Selain itu juga terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB Rini Widiantini, di situ jelas bahwa beliau mengatakan untuk para honorer yang sudah melaksanakan pendaftaran di tahap 1, kemudian TMS atau tidak memenuhi syarat dapat mendaftar kembali pada tahap 2 ini. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik buat rekan-rekan honorer yang sudah terdata di pangkalan database BKN untuk kembali melakukan pendaftaran seleksi di tahap 2. Teman-teman mungkin bisa untuk mengecek secara berkala untuk akun di SSC ASN-nya apakah sudah bisa untuk memulai pendaftaran atau belum, karena beberapa waktu yang lalu saya mencoba menanyakan kepada teman yang kebetulan TMS, kemudian saya tanyakan apakah sudah bisa mencoba untuk mendaftar, namun dari teman tersebut mengatakan bahwa belum bisa. Mungkin saat ini akun yang digunakan masih terkunci dengan akun pada tahap 1 sebelumnya sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran. Namun dengan adanya paparan dari Menteri Pan RB ini sudah membawa angin segar bahwa dimungkinkan nantinya sampai sebelum pelaksanaan pendaftaran tahap 2 ini berakhir, teman-teman honorer database BKN akan kembali bisa mendaftar. Persiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pendaftaran ini, jangan sampai kesalahan yang sama diulang kembali. Betul-betul teliti sampai pada tahap akan mengklik untuk tombol resume, maka harus dipastikan bahwa semua data adalah benar, semua data tidak keliru dan tidak salah tempat. Dan teman-teman di sini bisa melihat bahwa ternyata komitmen pemerintah itu memang sangat besar untuk bisa menuntaskan honorer yang ada di Indonesia, terutama yang saat ini adalah yang terdata di pangkalan database BKN. Namun jika kita lebih jeli lagi, kita cermati kembali apa yang disampaikan pada saat Ibu Rini memaparkan ini pada bagian akhir pada saat menjelaskan mengenai evaluasi tentang pelaksanaan CASN ini. Beliau mengatakan setelah mengatakan bahwa para pelamar yang gagal pada seleksi administrasi tahap 1 bisa kemudian mendaftar di tahap 2. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk para pelamar yang gagal seleksi di tahap 1 maupun di tahap 2 nantinya akan diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini memang sedang bertanya-tanya bagaimana nasib mereka-mereka yang tidak terdata pada pangkalan database BKN namun sudah mempunyai pengabdian lebih dari 2 tahun di instansi pemerintah, maka jawabannya mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang melegakan karena Menteri Rini Widiantini sudah mengatakan bahwa untuk pelamar tahap 1 dan tahap 2 nantinya akan dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Selain itu juga terkait dengan tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti
seleksi tahap 2, sementara tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan dipertimbangkan untuk menjadi PPK paruh waktu. Nah, teman-teman semuanya sudah cukup melegakan bukan untuk informasi yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang kemarin honorer database BKN yang kemudian masih gagal pada saat seleksi administrasi bisa untuk mendaftar lagi di tahap 2 ini. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang mencoba peruntungan untuk mendaftar pada seleksi tahap 2, gunakan waktu pendaftaran ini sebaik-baiknya agar tidak mengulangi lagi kesalahan teman-teman kita yang sudah berlalu, yaitu adanya TMS. Betul-betul cermati karena kalian tidak akan bisa mengikuti seleksi kompetensi jika kalian tidak lolos pada tahap seleksi administrasi. Selamat berjuang untuk teman-temanku semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga di-share ke media sosial yang lain agar informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.